Tikuang Flores itu satu grup motor yang akomodir untuk semua jenis motor. Bahkan Bikers 1000 Tikuang Flores itu mengakomodir juga semua para petarung yang masuk ke Pulau Flores, terutama tamu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores. Malam ini untuk yang tidak bisa menyaksikan kami dan hanya bisa mendengarkan saja, saya gambarkan bahwa di dalam studio malam hari ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya teman-teman kita dari Bikers 1000 Tikungan Flores. Tapi Anda juga bisa menyaksikan kami secara langsung live di YouTube channel RRIND. Jadi bisa menyaksikan, menonton apa yang Anda dengar ya. Jadi di YouTube channel RRIND. Malam hari ini saya Desi Natalia akan memperkenalkan Bikers 1000 Tikungan Flores. Nah, saya akan mulai dari yang sudah berada di depan saya malam hari ini. Selamat malam, dengan siapa dan posisinya di Bikers 1000 Tikungan Flores ini sebagai apa? Silakan, yang mana yang mau lebih dulu? Oke. Mungkin lebih dekat dengan mikrofon. Oke, nama saya Bang Katib. Bang Katib, selamat malam Bang Katib, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Iya. Oke. Sudah lewat 1000 tikungan? 1000 tikungan nama grupnya, kalau tikungan di Floresnya ada 6.690. Wow, ternyata lebih dari nama dari itu. grupnya ya. Iya. Oke, iya. Bang Katib bawa siapa saja malam hari ini? Karena yang malam ini saya bawa beberapa teman yang ikut hadir pada malam hari ini di depan saya. Ini Kemat Eka selaku Dewan Penasehat. Selamat malam, Pak Kemat Eka. Selamat malam. Kalau saya tahu nih legenda bola, tapi ternyata sudah main motor juga sekarang ya. Kenapa putus asa sama bola atau gimana nih? Iya, kalau bilang putus asa, ya putus asa juga. Padahal cuma tebak-tebak saja tadi ya. Ya, tapi tebakannya tepat. Oke, jadi beralih ke motor ya Motor, ini ya. beralih ke motor. Oke, ini komunitas motor ya. Sebelum komunitas dijelaskan motor. diperkenalkan lagi yang lain. Oke, jadi teman-teman, Bikers 1000 Tikungan ini adalah komunitas motor. Tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang komunitas ini, silahkan dilanjutkan. Diperkenalkan lagi, ada siapa saja? Terus di samping saya Bung AA. Oke, Bung AA. Iya. Ini pakai inisial nih. Pakai Takut inisial. dicari atau bagaimana nih? Seperti itu. Jadi supaya jangan terlalu terkenal gitu ya. Iya. Oke, Bung AA. Bung Oke. AA, terus di samping kanan Pak Sunyoto. Pak Nyoto, selamat malam. Besti saya juga ini sebenarnya Pak Nyoto nih ya. Ini masuk kategori Bikers tua ini. Oke. Tapi semangatnya muda selalu ya. Oke, kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Haji Khairuddin. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terus di belakang si Rizal. Halo Rizal. Rizal. Kayaknya ini lebih hijau dari yang lain ya. Satu-satunya pelajar. Oh, yang pelajar Satu-satu masih pelajar SMA. SMA Oke, SMA mana? di Mutmainah. Mutmainah. Oke, di sebelah Rizal? Di sebelah Rizal si Dadang. Pak Dadan. Dari Dadan Majalengka. dari Majalengka. Majalengka. Iya. Itu memang lagi tinggal di sini atau gimana? Lagi stay di ND memang. Oke, lagi stay di ND. Sedangkan di depan sini Ini yang 3 bikin saya orang penasaran ladies- ini ya, 3 ladies orang ini Bikers. luar biasa ini ya. Ternyata ada ladies juga di Iya, Bikers kebetulan ini di ya. 1000 tikungan yang hadir di kali ini 3 orang. Ladies Bikers 1000 Tikungan Flores. Oke, Dan masih diperkenalkan banyak yang satu-satu dulu dong. Aduh. Ada ibu siapa, ibu siapa, ibu siapa. Atau kalau di Bikers namanya Angel. Oke, ada ibu siapa? Mungkin kalau Ya, Bang silakan. Hatip, karena Bang Hatip ini kan umur jauh di bawah, jadi mungkin ada sungkan. Oke. Saya yang perkenalkan saja. Silakan. Jadi di samping persis saya ini mantan pacar saya. Ya.
Ini memang dari muda suka motor. Oh, dari muda suka Dari motor muda ya. suka motor. Nah, sekarang ketemu pas seperti baut dengan mur ini. Oh, Kebetulan- tapi Bapak tetap dibonceng, membonceng ya, bukan Iya, dibonceng. bonceng. Nanti akan sendiri Ada bawa waktunya gitu, ya? Ada waktunya. Kemudian, Kemudian di sebelahnya ibu istri dari Bang Hatip. oke. Ya. Kemudian yang di ujung itu Ibu Nyoto, Ibu Sunyoto. Oh, Yang setia mendampingi setia sampai mendampingi. komunitas. Ini antara setia atau menjaga itu ya? Ya, di balik itu sebenarnya. Jadi ada Dibalik dua itu. tujuan sekaligus ini ya. Oke, tapi teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di sini untuk obrolan komunitas program acara dari RRI. Kita memperkenalkan komunitas-komunitas yang tidak hanya di ND karena wilayah siaran kita di Florata, tapi kita perkenalkan dulu yang ada di ND. Saya ingin tahu dulu ini ya, baik Tikuang Flores itu satu grup motor yang akomodir untuk semua jenis motor. Bahkan Bikers Seribu Tikuang Flores itu mengakomodir juga semua para petarung yang masuk ke Pulau Flores, terutama tamu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores. Oke. Jadi tujuan dibentuknya Bikers Seribu Tikuang Flores itu yang pertama karena dalam dunia motor sebagai pelopor lalu lintas. Terus sebagai wadah silaturahmi bikers. Karena di Bikers Seribu Tikuang Flores ini merupakan wadah para bikers yang berkunjung ke Pulau Flores untuk memantau, mengkondisikan serta mengantar para tamu bikers ingin mengenal Pulau Flores lebih jauh. Oke. Ingin mengenal Pulau Flores lebih jauh. Dan Tujuan juga, awalnya itu ya? Tujuannya. Terus satu sisi di tujuan terbentuknya grup Bikers Seribu Tikuang Flores itu untuk memperkenalkan Flores yang sebenarnya, baik itu wisata, budaya, adat dan lain-lain tentang Flores di mata para bikers. Gitu. Ya, terbentuk tahun berapa ini? Kalau terbentuknya, alhamdulillah di bulan ini merupakan tahun yang keempat, baru saja mengadakan ulang tahun yang keempat Bikers Seribu Tikuang Flores. Sudah cukup lama berarti ya? Iya, ya. Oke, sudah 4 tahun 4 ya. tahun. Awal terbentuknya tujuannya adalah tadi kurang lebih menjadi host begitu ya, bisa menjadi tuan rumah kalau ada komunitas motor yang datang. Tapi rasa apa yang mempersatukan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ini? Rasa mencintai motorkah atau lebih kepada kepedulian kepada pariwisata ND dan lain-lain, kemudian ini yang akhirnya menyatukan. Yang mana sih yang lebih dominan di komunitas ini sehingga teman-teman ini akhirnya bertemu begitu? Baik, Mbak Desi. Jadi memang keberadaan kami ini terdiri dari banyak profesi. Jadi ada yang masih aktif sebagai pegawai, ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang pelajar, ada yang ibu-ibu yang benar murni rumah tangga, tapi ada juga ibu-ibu yang profesi sebagai pegawai. Nah, kami mau berkumpul dengan teman-teman ini karena punya satu visi adalah bagaimana kami ingin memperkenalkan Flores secara keseluruhan dengan cara kami. Nah, kalau mungkin institusi atau apapun namanya dengan cara mereka, tapi kami dengan cara kami sebagai bikers ingin memperkenalkan Flores. Kami mengantar, kami memandu, kami menjelaskan mereka-mereka tamu-tamu yang datang itu dengan cara kami. Kami mengantar sampai ke tujuan. Orang bertanya tentang budaya, kami bicara tentang ini. Kami langsung ke lokasi. Langsung dijelaskan. Mau di tempat wisata, kami antar sampai ke tempat wisata. Nah, karena punya visi yang sama itu, maka kami berkumpul. Ya, ditambah kemudian juga passionnya ini adalah semua pecinta motor begitu ya. Pecinta motor ya. Oke, sampai dengan usia 4 tahun ini ada berapa orang anggota komunitas ini? Kalau anggotanya secara real, secara data yang tergabung pada WhatsApp group itu sudah 505 orang. Cukup banyak ya? 505 orang. Sedangkan secara keseluruhan yang telah kita kondisikan tamu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores sekitar 2000-an orang. 2000-an orang. Oke. Itu untuk tamu bikers yang di luar Pulau Flores yang mengunjungi Pulau Flores. Sedangkan yang ada di dalam Flores itu sendiri, jadi kita petakan dari setiap kabupaten itu sudah ada delegasi. Ada yang di Labuan Bajo beberapa orang sampai ke Larantuka. Tapi Bikers Seribu Tikuang Flores ini dibentuknya di kota ND.
Ya, jadi 2.000-an orang, kemudian 500 orang di dalam WhatsApp, ya. Ini dalam 4 tahun ini terkumpul sebanyak itu ya, untuk rasa cinta yang sama, mencintai motor, kemudian juga mencintai dan ingin memperkenalkan Flores. Silakan diajak teman-temannya untuk bisa menyaksikan kita melalui YouTube channel RRI ND ya, saat ini sudah live, dan juga Bapak Ibu sekalian pendengar RRI dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Anda bisa bebas bertanya terkait dengan komunitas ini ya, Biker 1000 Tikungan ini. Silahkan sampaikan saja pertanyaannya melalui WhatsApp di 0821 3878 8786 atau di line teleponnya 0821 4451 1957, atau juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui chat di YouTube channel RRI ND ya. Oke, selamat malam juga, ini sudah ada yang menyapa kami melalui YouTube, ada Ibu Roni Bata, selamat malam. Silakan kalau ada pertanyaan untuk komunitas ini silakan disampaikan saja. Saya boleh juga dengar nanti yang lainnya ya, kalau misalnya juga ingin menyapa di dalam acara ini sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya tertarik juga dengan 1000 tikungan tadi ya. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya tikungan di Flores itu secara data itu ada 6.000-an lebih. 690. Oke, tetapi kenapa 1000 tikungan? Apakah ini target dari komunitas ini bahwa akan melampaui 1000 tikungan, atau biar lebih mudah diingat saja? Gimana nih? Iya, kalau ingat jatuhnya pada nama 1000 tikungan itu tolak ukurnya satu. Kalau kita mencantumkan 6.690 tikungan, 669 juga ya. 6.690. Cantik juga nih. Takutnya nanti ada perubahan suatu saat. Apabila tikungan itu ada penggusuran, maka tidak mungkin nama komunitas itu dirubah juga. Makanya agak susah juga nanti ya. 1000 tikungan Flores. 1000 tikungan. Oke. Tapi kegiatan komunitas ini memang hanya kemudian bukan hanya ya, apakah memang hanya untuk keliling Flores ini atau ada kegiatan-kegiatan lain? Kegiatan sosial bakso kemarin. Bakso. Untuk kegiatannya banyak yang sudah kami lakukan. Yang paling pertama itu kita mengkondisikan tamu bikers, terus kegiatan sosial, touring. Secara pribadi juga kita dari komunitas ini mengadakan perjalanan touring. Baru-baru ini kita juga baru dari Timur Leste. Silaturahmi dengan tamu bikers internasional. Pakai motor. Pakai motor. Dan juga beberapa yang ada di sini juga dari Bikers 1000 Tikungan akan mengadakan perjalanan touring 10 negara, sampai ke Timur Tengah nanti. Oke, luar biasa ini ya targetnya. Masih banyak lagi agenda-agenda kegiatan lain. Mungkin teman-teman yang lain bisa sampaikan, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ceritakan juga soal kegiatan dari teman-teman Bikers 1000 Tikungan ini ya. Sejak kapan sudah mulai touring ini? Kalau 4 tahun lalu terbentuk, touring pertama pada tahun berapa? Kalau touring ya, kalau untuk Bikers 1000 Tikungan ini kan, ini Bang Katip ini kan sebagai penggagas. Boleh lebih dekat dengan mikrofon. Bang Katip ini kan sebagai penggagas, jadi kalau bicara touring memang tahun 2004 ya, 2003. Ya. Itu masa masih motor sebelum Mio. Terbentuk komunitas ini sudah touring ya. Jadi kalau bicara touring. Kemudian secara pribadi saya juga baru beberapa minggu kemarin dari lintas Jawa sampai Jakarta. Di luar komunitas. Iya, tetap dengan komunitas juga, cuman memang ada kegiatan sendiri. Kemudian teman-teman juga, kegiatan paling fokus pertama itu memang persaudaraan, itu yang paling penting memang. Kalau kita kembali refleks ke belakang, di mana tujuan itu kan lebih fokusnya ke persaudaraan. Kita membangun silaturahmi dan sebagainya, kemudian promosi pariwisata, terus kegiatan bakti sosial kayak tempat ibadah, kemudian panti-panti asuhan, itu memang sudah berjalan, Mbak Desi. Jadi bukan hanya touring saja ya. Ya, jadi ada beberapa kegiatan. Tapi apakah di komunitas itu menyepakati 1 tahun harus berapa kali touring atau seperti apa? Atau ya kalau misalnya ada momennya kita mau touring begitu, selalu di prepare, atau itu akan muncul bisa kapan saja begitu? Biasanya gimana kalau di komunitas ini?
kompetisi dong tanya. Tergantung. Cuman untuk agenda 2023 ini untuk dari Bakers Seribu Tikungan Forest itu memang sudah punya agenda. Salah satunya di awal tahun kemarin kami mengadakan perkemahan Bakers Seribu Tikungan Forest di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Kapan itu? Pas pergantian tahun kemarin. Oh, malam pergantian tahun. Jadi pergantian tahunnya di Labuan Bajo ya. Perkemahan. Berapa lama di sana? Di sana kita 3 malam. 3 malam? 3 malam, pulangnya pas tanggal 2 sih, 2. Tanggal 2. Di mana itu tepatnya berkemahnya? Di Pantai Kelumpang. Wow. Pantai Dapat destinasi itu dari mana? Ada yang menyarankan atau googling atau? Kebetulan ya saya cukup familiar lah dengan Labuan Bajo. Wilayah jajahannya dulu mungkin ya bekas. Jadi saya tahu betul di Labuan Bajo tuh spot-spot mana, terus lokasi mana yang nyaman, aman untuk tempat kita berkemah, camping keluarga atau apapun itu saya tahu betul. Sehingga langsung ke sana. Langsung ke sana dan luar biasa. Itu kegiatannya apa saja saat di sana itu 3 malam itu? 3 malam itu kami di samping melakukan camping itu sebenarnya kalau dalam minta maaf kalau dalam istilah agama itu muhasabah. Itu? Kita introspeksi, kita rekoleksi diri. Merenung, rekoleksi bahwa sepanjang tahun 2022 itu apa yang kita sudah buat. Kemudian apa sih sebenarnya yang kita cari? Kemudian kendala-kendala apa? Apa kita kurang kompak, masih belum kompak? Di mana? Di situ. Jadi malam itu kami masing-masing di tenda itu, di kemah itu merenung, kemudian refleksi diri, dan tepat jam 00 itu kami melakukan doa bersama. Kami melakukan doa bersama, terus kami tidak ada bunyi-bunyian apa-apa karena memang sunyi. Tepuk tangan aja mungkin. Kami begitu saja bunyinya ya. Betul sunyi benar-benar. Setelah itu kedua bahwa memang kami juga kebetulan di dalam tim ini ada kegiatan kami kerjasama dengan pihak Universitas Terbuka. Kami dengan Universitas Terbuka bekerja sama, jadi kami sambil jalan sambil mempromosikan Universitas Terbuka. Kebetulan ada ini komandannya di sini. Ada komandannya di sini, Pak Sunyoto ini. Jadi kami sambil jalan sambil mempromosikan itu. Karena memang rata-rata teman-teman ini adalah mahasiswa UT. Oh gitu ya. Mahasiswa UT. Jadi, Pak Sunyoto ini boleh langsung cerita ya. Itu dalam rangka promosi itu kemudian sekaligus ini ada berapa kabupaten kemudian yang disinggahi Pak Sunyoto? Baik Mbak Yesi, kebetulan sedikit saya kasih gambaran bahwa tadi sudah dibuka oleh Pak Haji Mate Eka bahwa kami ini termasuk Bakers tua. Tapi tua dalam semangatnya umurnya, muda terus ya Pak Sunyoto ya. Tujuannya supaya kita bisa awet sedikit. Ya. Lantas kedua kaitannya kenapa kok ada UT terselip di Seribu Tikungan Flores ini? Karena kita ingin juga selain kita untuk mencanangkan pariwisata secara nasional, kita juga ingin mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Jadi di situ kita selipkan semuanya. Jadi ada di situ. Jadi biar lebih semarak. Dan ini sangat menarik sekali. Kebetulan saya dan Pak Haji Mat Eka ini kami baru tahun kemarin baru bergabung di Bakers Team. Tapi kenapa yang pengen gabung tuh karena saya lihat nih semangat anak mudanya ini perlu didongkrak juga, dikasih spirit juga dari yang tua ini kayaknya. Karena anak muda ini juga perlu. Ya, perlu dukungan itu. Sehingga terus terang dengan pengalaman kami yang 0,0 tadi, saya dengan Pak Haji Mateka ini ikut nimbrung sampai ke timur-timur, walaupun kami nggak tahu jalan. Tahu-tahu sampai di timur-timur dengan tidak tahu kapasitas kemampuan kami. Tapi yang menuntun jalan apa? Semangat ya? Semangat tinggi, luar biasa. Dan terakhir yang sudah disampaikan tadi, kita sempat malam tahun baru di Labuan Bajo, dan luar biasa sekali Labuan Bajo. Dan kami menikmati itu sebagai tadi disampaikan Pak Haji Mat Eka untuk introspeksi diri sendiri keterkaitan yang itu. Jadi alhamdulillah
kami tetap walaupun tua tetapi ingin tetap muda. Oke, amin. Mudah-mudahan tetap muda semuanya ya. Semangatnya ini forever young. Oke, pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda sudah bisa bergabung bersama kami untuk ngobrol dengan komunitas ini ya, Bikers Seribu Tikungan. Ada bisa melalui line telepon 0821 4451 1957, atau kalau kesulitan menghubungi kami melalui line telepon bisa melalui WhatsApp saja di 0821 3878 8786, atau tinggalkan komentarnya di YouTube channel RRI ND ya. Ada Eufemia Ati yang malam hari ini sudah bersama kita. Selamat malam ya. Kalau ingin bertanya juga silakan. Saya bacakan yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND. Katanya selamat malam. Ini dari Eufemia tadi ya. Selamat malam. Terima kasih teman-teman komunitas sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk bisa bergabung dengan komunitas bikers itu bagaimana caranya? Apakah memang harus punya motor dulu atau gimana nih? Namanya juga pencinta motor ya. Mungkin karena tadi disampaikan bahwa di awal bahwa ini komunitas pecinta motor. Ini yang kemudian mungkin ada beberapa pendengar atau ini yang merasa terbatas begitu ya, dibatasi dengan label itu ya. Tapi nanti bisa dijelaskan sebelum setelah kita menyapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam. Halo. Ya, terputus ya. Bisa coba telepon kami lagi di 0821 4451 1957. Apakah tiket untuk bisa masuk dalam komunitas ini harus memiliki motor begitu? Itu pertanyaan dari Eufemia. Oke, terima kasih. Yang jelas ini komunitas motor, syarat yang paling pertama adalah motor, memiliki motor. Untuk Bikers Seribu Tikungan Flores tidak mengenal merek. Pada dasarnya motonya kami adalah Brotherhood No Limit, persaudaraan tanpa batas. Kami tidak mengenal merek, baik itu motornya kecil sampai motornya besar. Baik itu sebagai tuan rumah yang mengkondisikan tamu bikers maupun tamu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores, kami tidak melihat merek. Contohnya saja yang hadir di sini pakainya jersey Seribu Tikungan Flores, tapi dari personil komunitas yang berbeda. Ada yang dari YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia. Kebetulan YNCI satu-satunya yang pertama di daratan NTT yaitu YNCI ND. Yamaha yang NMAX terbentuk Club ya Indonesia. di situ ya. Dan juga di sini juga bergabung seperti Bro AA yang pakai ini adalah Men. Maksimum Ekspor Nusantara. Jadi khusus para penjelajah. Itu ada gambarnya siapa di situ ya? Saya pikir gambar anggotanya ya. Gambar senior. Memang lambang mereka ya. Oke. Jadi di sini kita semua bergabung untuk semua jenis motor. Untuk semua jenis motor tanpa melihat merek. Sedangkan anggota grup Bikers Seribu Tikungan Flores itu mulai dari yang sepeda ontel sampai pada yang Harley Davidson. Ada. Mulai yang dari tukang sapu, minta maaf secara profesinya, sampai kepada pejabatannya yang elit. Mulai dari yang jaraknya itu hanya keluar dari Pulau Flores seperti di Bima sampai di luar negeri. Ada yang dari Jepang. Di grup itu sudah bergabung beberapa negara, bahkan juga kalau khususnya Indonesia sudah rata-rata. Rata-rata kepulauan di Indonesia sudah bergabung di grup Bikers Seribu Tikungan Flores selama mereka berkunjung ke Pulau Flores. Kata no limit tadi itu apakah juga berlaku untuk usia begitu ya? Tidak ada batasan usia juga yang untuk bergabung dalam komunitas ini? Tidak terbatas. Memiliki SIM intinya kan. Iya. Nanti anak SD nanti bisa bergabung. Jadi kalau misalnya, berarti harus memiliki SIM. Ini artinya memang kalau bisa 17 tahun ke atas gitu ya. Batasan usianya itu karena di administrasinya itu. Karena kalau mengendarai sepeda motor kan harus memiliki surat izin mengemudi dulu ya. Untuk Anda yang lainnya silahkan. Masih ada waktu ya, kita kurang lebih 15 menit lagi ke depan. Anda bisa telepon kami, juga bisa bergabung saja melalui WhatsApp. Ini dari Vian yang ada di Manggarai Timur. Selamat malam untuk semua komunitas bikers. Apakah di wilayah lain selain di ND juga sudah ada? Karena tadi di awal saya dengar bahwa ini sudah ada juga di wilayah-wilayah lainnya begitu. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa sebenarnya ada ribuan kalau di Flores itu. Kalau untuk wilayah Flores, itu setiap kabupaten sudah ada areal pantaunya. Mulai dari Labuan Bajo sekitar 4-5 orang yang aktif, di Ruteng juga ada, di Bejawa sampai pada Larantuka. Dan semua kota kabupaten di daratan Flores itu
titik areal portal untuk Bikers Seribu Tikungan Forest ini sudah dibentuk. Sedangkan untuk tamu Bikersnya yang berkunjung ke Pulau Flores, kita minta untuk bersilaturahmi di setiap areal portal yang ada. Karena tujuan utamanya bukan saja mengenal Pulau Flores, tapi lebih kepada silaturahmi, persaudaraan. Persaudaraan yang kita bangun. Kalau di Borong tadi, di Manggarai Timur tadi ya, itu bagaimana mereka kalau ingin bergabung dengan komunitas ini? Apa bisa ada nomor kontak mungkin yang dibagi atau disarankan harus kemana? Kalau ingin bergabung, bisa langsung nanti kita komunikasi, hubungi kami di nomor kontak WhatsApp. Ya, jadi nanti bisa melalui WhatsApp Pro 1 dulu, setelah itu nanti akan kami teruskan ya. Sehingga nanti untuk teman-teman yang ingin bergabung, ini juga bisa nanti kirimkan saja WhatsApp-nya ke 0821 3878 8786 untuk kami teruskan kembali ke komunitas ini. Ya, kita sebenarnya ingin cerita lebih banyak lagi nanti, tapi karena waktu kita terbatas ya, saya ingin dengar juga bagaimana kemudian teman-teman anggota komunitas ini menyampaikan bahwa pentingnya masuk di Bikers 1000 Tikungan. Ada target-target apa saja yang akan dikerjakan di tahun 2023? Bisa lebih dari satu orang nanti ikut menyampaikan ini ya. Target apa Pak Pemat Eka yang akan dibuat oleh teman-teman komunitas ini di tahun 2023? Rencana-rencana apa secara garis besar boleh disampaikan? Baik, Mbak Desi. Jadi kami dari komunitas 1000 Tikungan ini sebenarnya punya dream ya, punya impian bahwa semua komunitas motor yang ada di ND itu bisa bergabung bersama kami. Jadi tidak sendiri-sendiri. Tidak sendiri-sendiri. Memang kenyataannya bahwa semua jenis motor itu sesuai dengan jenis motor itu sudah punya komunitas masing-masing. Tetapi selama ini yang datang dari luar Flores itu selalu menghubungi kami yang ada di komunitas 1000 Tikungan. Nah, ini yang sebenarnya impian kami adalah satu waktu nanti semua itu mari kita sama-sama. Karena tujuan kita tadi dari awal yang seperti disampaikan adalah bagaimana kita memperkenalkan Flores ini supaya orang luar Flores itu lebih tahu Flores itu. Karena begini, pengakuan dari para bikers baik yang di Jawa, Sumatera maupun luar negeri bahwa surganya para bikers itu di Flores. Karena ada pengakuan ya. Pengakuan bahwa dari Sumatera bilang kelok 9 itu tidak terkenal itu ya. Tidak ekstrim. Sebenarnya itu nilai jual kita juga sebenarnya untuk memperkenalkan Flores ya. Karena kalau tikungan di Flores itu membuat adrenalin kita itu bekerja maksimal. Karena tikungannya itu bagaimana. Kemudian kedua, indahnya. Belum ada di daerah lain yang jalan sisi kanan pegunungan, sisi kiri laut. Itu jarang terjadi. Nah, mereka menikmati itu. Nah, itu kemarin pengakuan tadi malam dari teman-teman dari Jambi, 3 orang yang diantar oleh Bapak Kapolres Nagekeo, itu menyampaikan bahwa tidak ada apa-apanya kami tikungan di Sumatera itu setelah kami baru keluar dari Aigela ke ND sini nih. Mereka sudah bilang, wah tidak ada apa-apanya kami di Sumatera itu tikungan ini. Nah ini yang sebenarnya harus dikemas dengan baik. Ini yang kami punya impian tuh seperti itu. Kedua, bahwa kami kebetulan kami punya kegiatan tahun ini adalah kami di bulan 2 minggu kedua itu insya Allah apabila Tuhan berkehendak jadi kami akan melakukan touring adaptasi ke Brunei Darussalam. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Nah, untuk touring ini itu siapa saja boleh. Tetapi biaya sendiri. Gitu. Swadaya ya. Swadaya. Sementara kami yang ada dalam Bikers 1000 Tikungan itu ada yang nanggungnya kira-kira gitu. Oh, ada sponsornya ya. Luar biasa nih. Mudah-mudahan juga mungkin. Itu kami akan bantu publish. Itu mungkin yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Desi bahwa apa manfaatnya kita bergabung di dalamnya? Ini salah satu manfaatnya itu adalah kita begitu punya banyak teman. Kita punya banyak teman dari orang biasa sampai orang besar. Kita punya teman. Nah, dari situlah banyak hal yang akan kita dapat kemudahannya. Kita mau ke Jawa, mereka sudah nunggu kita. Itu punya saudara di mana-mana nanti. Punya saudara di mana-mana.
Itu kemarin AA ini kemarin jalan sendiri tapi di sana disambut orang besar semua di Jakarta. Ini fakta. Iya. Jadi ini salah satu harapan manfaatnya kami. ya. Kemudian mungkin tadi yang akan disampaikan, yang tadi sudah disampaikan disinggung oleh Bang Hatip tadi bahwa memang kami insya Allah juga setelah touring adaptasi di Brunei itu 10 hari atau 2 minggu setelah Idul Fitri apabila jadi maka ada 8 putra Ende, 1 putra Kupang dan 1 putra Ngada yang akan touring darat 10 negara itu. Wow. Itu. Oke. Nah, ini. Luar biasa ini ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar semua niat-niat baiknya. Dan yang untuk ke Brunei nanti itu ini 3 lady ini ikut. 3 lady ini akan ikut. Harus ikut dong ya. Karena kalau tidak ikut itu pengawasan dan ini pengawasan dan pengamalan ya. Oke, tapi ibu-ibu nyaman ya ada di dalam komunitas ini ya? Atau dipaksa suami ya harus ikut ya? Oke, bagaimana? Mungkin salah satu bisa mewakili. Terima kasih Mbak Desi. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang nih masih merasa nyaman. Ya mudah-mudahan nyaman terus ya. Masih. Oke, jadi ya. Tapi ini adalah keputusan yang luar biasa, kompak ya, menjalani masa tua ya, menjalani masa-masa kesendiriannya itu dengan touring. Tidak semua orang mungkin punya niat dan kekompakan yang sama. Jadi ini juga bisa menjadi contoh untuk pasutri-pasutri yang lain kalau mau gabung, ayo begitu ya, bisa gabung rame-rame itu. Tapi intinya harus punya motor dan SIM karena harus melakukan touring ya. Ya dan tadi disampaikan bahwa tidak terbatas untuk motor jenis apa saja dengan CC berapa saja boleh ikut bergabung dengan kami. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Nanti kalau touring kapan-kapan silakan informasikan ke RRI sehingga kita bisa calling-calling juga bagaimana keadaan jalan kita sepanjang touring ya. Ada yang mau disampaikan Bang Khotib? Oke, sedikit penyampaian pada kesempatan ini dari saya pribadi mengucapkan terima kasih buat semua sobat bikers 1000 tikungan Flores yang terbentang di Pulau Flores. Kalian adalah orang-orang hebat yang telah memantau serta mengkondisikan tamu bikers yang berkunjung ke Pulau Flores. Oke. Karena dengan kalianlah bikers 1000 tikungan Flores ini berjalan hingga saat ini. Karena brotherhood no limit, persaudaraan tanpa batas. Ya. Oke ya, ini jadi brotherhood no limits ya. Ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tahu lebih banyak soal ini, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami. Nanti akan kami teruskan ke komunitas ini, atau bisa langsung tanya nanti di YouTube channel kami ya, di chat kami sehingga nanti bisa dibalas oleh teman-teman dari komunitas bikers 1000 tikungan. Ada yel-yel mungkin khusus punyanya bikers? Apa? Ada? Ada. Oke, silakan. Siapa yang memimpin? Siapa yang ini? Kita akhiri Bikers 1000 tikungan Flores, gaspol! Gaspol ya, tapi tetap hati-hati dong kalau di jalan ya. Jangan sampai gaspol sampai lupa nih. Oh, ada pengawasan ya. Karena kalau terlalu cepat kan pasti ada cubit sana, cubit sini. Oh, masih sebatas cubit sana, cubit sini ya. Belum ada alat bantu khusus. Oke, sukses untuk semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah berbagi semangat malam hari ini di RRI ND. Mudah-mudahan tetap kompak ya. Nanti semua niat-niatnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. RRI selalu siap untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman komunitas. Terima kasih. Untuk semua yang sedang mendengarkan kami juga terima kasih. Anda masih terus bersama dengan kami mengikuti obrolan komunitas. Anda ingin tahu lebih banyak silahkan sampaikan saja melalui WhatsApp di 0821 3878 8786. Oke, satu kali lagi untuk menutup ya. Komunitas Bikers 1000 tikungan Flores. Gaspol! Halo Sobat Bikers. Bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, dukunglah Bang Khatib Channel dengan cara padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bikers.